Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ilham Nugraha, Melin Intan, Mariska Ayu, dan Windra Krismansyah. Kami dari kelas Manajemen Bisnis dan Komunikasi, terutama di Blended Program Batch 19. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan 7 tradisi komunikasi yang dikemukakan oleh Robert Craig dan fokus bahasan pada tradisi retorikal. Kami menggunakan 3 buku sebagai referensi untuk menjelaskan 7 tradisi penelitian komunikasi, yaitu dari Little John edisi ke-11, Griffin edisi ke-8, dan juga Griffin edisi ke-11. Dengan demikian, definisi 7 tradisi penelitian komunikasi yang akan kami paparkan adalah sintesa dari 2 peneliti penulis tersebut. Kami juga akan menjelaskan 7 tradisi penelitian komunikasi terlebih dahulu, kemudian akan membahas tradisi retorikal untuk fokus bahasan pada kelompok ini. Tradisi pertama adalah retorika. Tradisi ini mengacu pada penggunaan bahasa untuk membujuk atau mengubah sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain. Little John menekankan pentingnya retorika sebagai bentuk komunikasi yang strategis dan persuasif untuk mempengaruhi audiens. Tradisi yang kedua adalah semiotika. Tradisi ini berfokus pada bagaimana makna diciptakan dan dipertukarkan melalui tanda dan simbol dalam sebuah proses komunikasi. Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda dan simbol serta peran mereka dalam pengkodean dan penerjemahan makna dalam interaksi sosial. Tradisi ketiga adalah fenomenologi. Tradisi ini berfokus pada pengalaman subjektif individu dalam sebuah proses komunikasi. Fenomenologi merupakan studi tentang fenomena seperti yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Ini bertujuan untuk mengakses dan memahami pengalaman manusia dari dalam sebagaimana mereka merasakan dan memaknai dunia mereka sendiri. Kemudian tradisi keempat adalah sibernetika. Tradisi ini mengacu pada studi tentang bagaimana informasi diatur dalam sebuah sistem dan bagaimana informasi tersebut diolah dan bagaimana sistem-sistem tersebut mengatur diri mereka sendiri. Tradisi kelima adalah sosiopsikologi. Tradisi ini berfokus pada proses komunikasi individu dan efek yang timbul dari interaksi tersebut. Tradisi ini memaknakan pada pengaruh faktor-faktor psikologis dan sosial dalam komunikasi serta bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi mereka. Tradisi keenam adalah sosiokultural. Tradisi ini menekankan pada pengaruh konteks sosial dan budaya dalam bentuk proses komunikasi. Artinya, tradisi ini melihat komunikasi bukan hanya sebagai pertukaran informasi saja, tetapi sebagai proses yang mendasar dalam membentuk dan memelihara struktur sosial dan budaya. Tradisi ketujuh adalah kritis. Tradisi ini berfokus pada kekuasaan, ketidakadilan, dan perubahan sosial dalam konteks komunikasi. Tradisi ini tidak hanya tertarik pada bagaimana pesan dikomunikasikan, tetapi juga bagaimana struktur komunikasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Kita kembali ke tradisi retorika. Jadi tradisi ini mengacu pada penggunaan bahasa untuk membujuk dan mengubah sikap, keyakinan, serta perilaku orang lain. Dalam konteks teori komunikasi, tradisi ini dianggap sebagai bentuk komunikasi yang strategis karena bersifat persuasif dan ditunjukkan ke banyak audiens. Retorik memiliki syarat penggunaan bahasa yang bersifat persuasif. Retorik juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan sosial dalam konteks antar kelompok ataupun masyarakat guna membentuk kepercayaan dan rasa hormat satu sama lainnya. Retorik juga membentuk konstruksi sosial yang berarti interpretasi tunggal terhadap norma, struktur, dan realitas sosial. Ya, menurut tradisi ini, retorika bukan hanya tentang berbicara dengan efektif, tetapi juga tentang memahami bagaimana pesan dapat dibentuk dan disampaikan untuk mempengaruhi seluruh audiens. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting di dalam retorika, yakni ethos, logos, dan pathos. Menurut West dan Turner dalam buku Introducing Communication Theory, Analysis and Application di tahun 2008, ethos mengacu pada karakter, intelijensi, serta niat baik yang dipersepsikan dari seorang pembicara ketika berpidato. Nah, sederhananya, ethos merupakan kredibilitas yang dimiliki oleh pembicara. Menurut Aristoteles, penyampaian pidato oleh orang yang terpercaya akan lebih persuasif dibanding pidato seseorang yang kredibilitasnya masih dipertanyakan. Selanjutnya adalah logos, yang merupakan kumpulan bukti logis yang digunakan oleh pembicara. Bagi Aristoteles, logos mencakup penerapan beberapa praktik, termasuk penggunaan klaim logis serta bahasa yang lugas dan jelas.
Logos harus didasarkan pada argumen dan bukti yang rasional, sesuai dengan wacana yang akan disampaikan di dalam sebuah pesan. Aristoteles juga berargumen bahwa para pendengar menjadi alat pembuktian saat emosinya tergugah. Para pendengar punya cara penilaian yang berbeda, ketika dipengaruhi rasa bahagia, sakit, benci, atau takut. Sedangkan pathos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan dari para pendengar. Pathos memunculkan bukti emosional yang mampu menggugah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan oleh narasumber. Kesimpulannya, ethos, logos, dan pathos berarti pembicara tidak hanya harus kredibel, namun juga perlu mengungkapkan berbagai fakta logis yang didukung penyampaian pesan yang mampu merangsang emosi pendengarnya. Dalam konteks yang lebih luas, retorika dalam teori komunikasi juga berkaitan dengan analisis teks dan diskursus, di mana cara-cara tertentu dalam berkomunikasi dapat dipahami sebagai praktik sosial yang memiliki kekuatan untuk membentuk realitas sosial. Little John memahami retorika lebih dari sekedar alat persuasi, dia melihatnya sebagai kekuatan yang membentuk dan mempengaruhi struktur sosial dan hubungan interpersonal. Dalam pandangan ini, retorika tidak hanya terbatas pada seni berbicara atau menulis yang efektif untuk mempengaruhi orang lain. Sebaliknya, dia menganggap retorika sebagai proses komunikatif yang mendasar, yang membantu individu dan kelompok untuk menciptakan realitas sosial mereka. Dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat membangun norma, aturan, dan peran dalam masyarakat. Setiap interaksi melibatkan komunikasi verbal yang bisa dilihat sebagai komunikasi retorik yang membantu menentukan bagaimana kita memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, retorika menjadi sarana di mana masyarakat menyusun dan memelihara struktur sosialnya melalui cara berbicara, berdebat, dan meyakinkan satu sama lain. Oleh karena itu, mempelajari retorika memberi kita wawasan tentang bagaimana kekuatan bahasa bisa membentuk identitas sosial dan kebudayaan kita, mengatur perilaku, dan mempengaruhi cara kita berpikir dan merasakan tentang berbagai isu. Ini juga menekankan pentingnya memahami dampak komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembentukan struktur sosial yang lebih luas. Pemahaman retorika dalam konteks komunikasi dalam masyarakat guna membentuk sebuah tatanan yang memiliki makna positif seharusnya dapat digunakan untuk meyakinkan masyarakat untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh, pendeta bernama Steve Marcel Saerang populer di kalangan jemaat Gereja Tiberias Indonesia karena isi khotbahnya. Sepanjang bulan Ramadan, banyak orang yang berjualan takjil, makanan dan minuman yang siap untuk dikonsumsi ketika waktu berbuka. Sebagian besar umat Islam berbondong-bondong membeli makanan tersebut, namun tidak semua makanan yang dijual bisa habis dibeli. Bahkan ada yang tidak laku sama sekali. Kondisi ini menjadi topik yang hangat untuk diangkat oleh Pendeta Marcel. Dalam khotbahnya, Pendeta Marcel berkata, soal agama kita toleransi, tapi soal takjil kita duluan. Dia mengajak setiap umatnya untuk tidak sungkan membeli takjil dari pedagang manapun yang berjualan. Tren ini direspons sangat positif. Banyak dari masyarakat non-muslim berbondong-bondong membeli takjil untuk mereka dan juga untuk diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang berpuasa. Konten tren ini juga banyak diviralkan di berbagai sosial media. Antusiasme seluruh masyarakat sangat positif sehingga fenomena ini dikenal sebagai takjil war. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi umat Kristiani di kalangan masyarakat Indonesia telah tergambarkan. Bahkan di suasana Ramadan sekalipun, artinya nilai-nilai budaya dan toleransi sebagai identitas masyarakat Indonesia yang majemuk telah tercapai. Dengan demikian, melalui penggunaan retorika, Pendeta Marcel Saerang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar dan pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai sosok sentral dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial serta hubungan dalam komunitasnya. Ini adalah ilustrasi praktis dari bagaimana retorika berperan penting dalam bentuk masyarakat dan hubungan sosial sesuai dengan pandangan Little John. Kesimpulannya, tradisi retorika yang dilihat Little John sebagai alat pembentuk hubungan sosial dan struktur masyarakat melalui bahasa menyajikan perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam tentang peran retorika dalam kehidupan manusia. Tradisi ini menunjukkan bahwa retorika tidak hanya tentang teknik berbicara ataupun menulis yang persuasif untuk mempengaruhi individu lain secara langsung, tetapi juga tentang kemampuan berbahasa untuk membentuk dan mempengaruhi realitas sosial yang lebih luas.
Dengan memahami retorika dalam konteks ini, kita mendapatkan wawasan tentang bagaimana bahasa dan cara kita berkomunikasi memainkan peran kunci dalam pembentukan kehidupan sosial dan budaya kita. Ini memperluas apresiasi kita terhadap retorika dari sekadar alat persuasi menjadi instrumen vital dalam pembentukan dan pemeliharaan masyarakat dan hubungan antar manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih.